Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara pemirsa di mana saja berada, kali ini kami akan menyampaikan Mutiara Ramadan bekerja sama dengan PT KAI Daup 7 Madiun akan menyampaikan tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Saudaraku yang kami cintai, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kewajiban atau menugaskan orang tua kita, ibu dan bapak kita, untuk melahirkan kita di dunia ini. Orang tua kita, bapak kita, setiap hari peras keringat banting tulang dalam rangka untuk mencarikan nafkah kita, untuk membesarkan kita karena cinta dan kasih sayang. Ibu kita yang mengandung kita penuh dengan kegelisahan dalam mencarikan rezeki yang bergizi, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Orang tua kita yang sangat terkoso, susah gelisah, dan menyusui kita selama 2 tahun. Coba ibu kita mengandung selama 9 bulan lebih, rata-rata 9 bulan 10 hari. Bapak kita mencarikan rezeki untuk menghidupi kita yang di dalam kandungan dan persiapan untuk kelahiran. Betapa sakitnya orang tua, terutama ibu kita, melahirkan kita. Ya. Jadi jihad fisabilillah melahirkan anak, menggendong tiap malam, juga penuh dengan kasih sayang pada kita, mengatakan pada anak-anak kita, "Dek, jangan sampai sakit. Biarlah ibu yang sakit, kamu jangan sakit." Bapak juga demikian, mencari rezeki kemana-mana, peras keringat banting tulang demi anaknya ada sekolah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak rela kalau anak itu berani kepada orang tua. Selama hidup kita untuk khidmat kepada orang tua, untuk takdim kepada bapak ibu, tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti bapak dan ibu. Wala taqul lahuma uffin, mengatakan hus saja enggak boleh. Mengecewakan orang tua tidak boleh. Kalau orang tua sedang bicara, kita dengarkan. Kalau orang tua sedang dawuh, kita dengarkan. Kalau dawuhnya baik, kita laksanakan. Kalau dawuhnya tidak baik, kita diam. Maka ridhollah biridhol walidain. Allah menitipkan ridho kepada orang tua. Kalau orang tua saat itu ridho, maka Allah akan memberikan ridho. Kalau orang tua tidak ridho, Allah tidak sedikit orang yang sukses karena orang tua, dan tidak sedikit orang yang kesengsara karena orang tua. Saudara di mana saja berada yang kami cintai, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan doa khusus dalam Al-Qur'an untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana beliau berdua menyayangi kami di waktu kecil. Doa itu apabila kita lantunkan, ya, insya Allah akan menggetarkan langit. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima doa itu
kemudian keberkahan itu akan diberikan kepada kita, diberikan kepada orang tua kita, dosa orang tua kita akan diampuni Allah SWT. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apabila orang tua dawuh kita sedang melaksanakan kesunahan, maka tinggalkan kesunahan itu. Lebih baik kita mendatangi panggilan orang tua. Apabila orang tua tidur, jangan kita ganti. Apabila orang tua kita sakit, jangan sampai kita tidak peduli. Kita segera datang untuk memberikan kegembiraan pada orang tua. Minimal menjenguk bagaimana orang tua kita sehat, bagaimana orang tua kita cerah, bagaimana orang tua kita terhibur. Saudara yang kami muliakan, di mana-mana kita lihat sopan santun anak sekarang berbeda dengan orang dulu. Orang dipanggil orang tua segera datang. Anak sekarang berbeda, dipanggil orang tua nanti dulu, masih bermain HP, masih dolanan WA dan sebagainya. Maka karakter seperti ini perlu kita berikan pencerahan bagaimana anak-anak kita supaya mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita didik, kita kenalkan bagaimana sopan santun yang harus kita lakukan sehari-hari di rumah, di sekolah, di masjid, sehingga orang tua kita ini tahu bahwa keberhasilan anak ini sampai di mana. Ada juga orang tua masa bodoh sehingga anaknya tidak karu-karuan, tidak terdidik, maka anak menjadi brutal. Anak ini akan menjadi beban orang tua apabila orang tua tidak mendidik anak sebaik-baiknya. Untuk itu, saudaraku yang kami muliakan, suatu ketika ada seorang pemuda yang ahli ibadah, namanya Juret. Juret ini ahli ibadah, punya musola, dia setiap hari ibadah di musola, wiridan di musola, tawajuhan di musola. Suatu ketika dipanggil oleh orang tua, Juret. Pada saat itu Juret sedang melaksanakan sholat sunnah. Dipanggil orang tuanya, ibunya, walah Juret, kamu dipanggil kok tidak datang, kamu ini mau jadi apa? Kemudian orang tua kecewa, keluar kata-kata yang tidak baik. Itu didengarkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Tidak lama kemudian Juret ini kena fitnah dari orang lain. Padahal Juret nggak salah. Ada wanita datang, wanita hamil itu datang, mengaku dirinya dihamili oleh Juret. Padahal Juret ini ahli ibadah. Dia datang mengatakan bahwa saya ini dihamili oleh Juret. Akhirnya orang kampung semua ngamuk, marah semua, musolanya dirusak semua, dihancurkan oleh kampung. Setelah itu Juret diadili, maka Juret dihukum. Akhirnya dihukum bunuh, dihukum pancung. Sebelum dipancung, Juret ditanya, kamu minta apa? Permintaan terakhir. Kemudian Juret mengatakan, saya ingin ketemu ibu saya. Setelah itu diketemukan dengan ibunya. Juret mengatakan, Bu, saya minta maaf, apa yang saya lakukan tidak benar. Kemudian ibunya, iya Le, kamu saya maafkan. Bagaimana juga kamu anak saya. Salammu yang lalu sudah saya maafkan. Setelah dimaafkan, terus kemudian Juret minta didatangkan bayi yang dilahirkan oleh wanita itu. Dengan izin Allah bayi ini ditanya, siapa bapakmu hai bayi? Dengan izin Allah bayi ini mengatakan, bapak saya pengembala kambing, bukan Juret. Dengan kalimat yang diucapkan oleh bayi itu, akhirnya Juret bebas dari hukuman pancung. Itulah dulunya awalnya tidak memperhatikan ibu. Sholat sunnah dipanggil ibunya tidak datang. Akhirnya Allah mengadab karena fitnah, difitnah, musolanya hancur, mau dihukum pancung dan sebagainya. Setelah minta maaf pada ibunya, akhirnya dimaafkan oleh ibunya dan dibebaskan dari hukuman pancung. Itu artinya apa? Orang yang berbakti kepada orang tua, insya Allah
akan sukses dan akan berjalan dengan baik. Pintu surga yang terdekat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita ingin melihat Allah sedang apa, lihatlah ibumu. Kalau hari ini ibumu senyum, sayang pada kita, berarti Allah sedang senyum kepada kita dan sayang pada kita. Kalau ibumu sekarang sedang tidak senang pada kita, maka Allah saat ini juga tidak senang pada kita. Itulah saudara hadirin, para pemirsa yang kami cintai, kita berbakti pada orang tua mutlak di dunia, jangan sampai kita mengecewakan mereka. Sekian, mudah-mudahan birrul walidain ini bisa memberikan pencerahan pasca Ramadan menjadi orang mutakin, panjang umur, banyak rezeki ketemu Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.